yang dilaksanakan secara cepat dan simultan untuk mengangkat berbagai isu kesehatan dan sosial ekonomi. Air siap minum atau ASM. ASM adalah jaringan perpipaan yang airnya bisa diminum langsung dari keran. Terdapat beberapa keran air siap minum yang tersebar di kota Banjarbaru. Damiu. Damiu adalah depo air minum isi ulang. Kota Banjarbaru membangun beberapa titik sumur air dalam untuk masyarakat tidak mampu yang dilengkapi dengan filter air dan depo air minum isi ulang. Adapun lokasi inovasi berada pada Kecamatan Cempaka. Pemanen air hujan. Usaha pencarian sumber air baku untuk menambah debit baru terus diupayakan. Air ini sangat berguna saat musim kemarau. SMU dan SILO. SMU adalah siap menuju UPTD dan SILO adalah akronim dari Sistem Informasi Air Limbah Domestik. Pada tahun 2025, Kota Banjarbaru telah memiliki UPTD pengelola air limbah domestik. Sedangkan SILO adalah tool aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai pelanggan layanan UPTD. Home Biogas. Keberhasilan Banjarbaru dalam membangun tangki septik komunal mendapatkan satu tantangan baru, yaitu pemanfaatan energi baru berupa gas. Penerima manfaat dari inovasi ini pondok pesantren yang tersebar di kota Banjarbaru. SPALDT atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat. Banjarbaru dalam tahun-tahun terakhir menjelma menjadi kota 1000 kafe. Hal ini menyebabkan pencemaran air limbah yang cukup masif. Tahun 2024 dibangunlah SPALDT yang mampu menampung air limbah yang diproses sebelum dibuang. SPALDT pertama dibangun di Jalan Mawar, Kecamatan Banjarbaru Utara. Keenam, langkah terobosan Julak Saman ini berdampak besar terutama kepada peningkatan SPM di sektor sanitasi dan air minum, mengurangi angka stunting, memperbaiki gizi buruk, mengurangi persentase permukiman kumuh, serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Mohon izin dulu perkenalkan diri, nama saya Nina Aprodita selaku inovator dan juga Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Banjarbaru. Hari ini saya izin untuk mempresentasikan inovasi kami yang berjudul Julak Saman. Julak Saman adalah akronim dari Banjarbaru melaksanakan sanitasi dan air minum aman. Ya, ini adalah daftar isi dari beberapa yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, 1 dari 4 orang di dunia, yaitu kita ketahui tidak memiliki akses air minum yang aman. Itu setara dengan 2,1 miliar masyarakat di dunia yang tidak memiliki akses aman. Nah, berdasarkan hal ini melalui Sustainable Development Goals, WHO dan UNICEF kemudian menyatakan bahwa air, sanitasi, dan kebersihan adalah bukan hak istimewa, melainkan hak asasi manusia yang memang harus dijamin. Oleh karenanya, target SDGs ke-6 yaitu akses universal, sanitasi, dan air minum itu dinyatakan pada tahun 2030 semuanya harus 100%. Nah, kemudian dari data Perpamsi atau Persatuan Pengusaha Air Minum Seluruh Indonesia pada tahun 2024, cakupan air minum di Indonesia itu hanya sebesar 19,47% atau sekitar 15,9 juta sambungan rumah saja. Dan ini berdasarkan data dari pemerintah melalui Kementerian PUPR, cakupan yang bisa dicapai Indonesia sampai tahun 2030 hanya sebesar 26%, sehingga menciptakan gap yaitu sebesar 74% yang tidak bisa dicapai oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bagaimana kemudian dengan sanitasi? Sanitasi berdasarkan data dari Kemen PUPR, cakupan sanitasi Indonesia hanya 30-40%. Dan sampai tahun 2045, cakupan yang bisa dicapai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya sebesar 70%, sehingga menciptakan gap sekitar 40%. Nah, gap ini atau disparitas ini kemudian menciptakan satu pekerjaan rumah yang tidak tuntas, yang menjadi momok dan beban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana kita ketahui pemerintah daerah dalam beberapa tahun sekarang ini untuk pembiayaan sangat kecil sekali. Kita lihat data di Kalsel, untuk cakupan air minum di Kalimantan Selatan itu ada sebesar 77,34%, ada ketimpangan di perkotaan dan di perdesaan. Di mana di perkotaan ada data sekitar 88,27, kemudian di perdesaan ada 66,53.
Dan kemudian cakupan sanitasinya sebesar 65,74 dan masih ada sekitar 688 desa yang belum ODF. Nah, data Banjarbaru sebenarnya lebih baik daripada Kalimantan Selatan, di mana air minum aman sebagaimana tercantum di dalam layar, dan kita memiliki 20 kelurahan yang memang sudah ODF. Angka Banjarbaru memang lebih tinggi, tetapi di lapangan masih banyak terdapat kendala-kendala. Apa saja kendala tersebut? Pertama, keterbatasan anggaran antara pembiayaan pusat maupun daerah, kemudian kurangnya edukasi dan partisipasi masyarakat, kemudian yang berikutnya adalah tantangan geografis dan sosial ekonomi masyarakat Banjarbaru yang heterogen. Untuk itulah kemudian Julak Saman hadir. Nah, ini adalah beberapa time schedule yang sudah kita sampaikan, dan kemudian dari segi kebermanfaatnya, ada 6 jenis terobosan dalam Julak Saman, yaitu ada ASM, DAMIU, SMU, Silo, dan Home Biogas, serta PAH dan SPAL DT, sebagaimana tadi video yang sudah disampaikan. Apa saja backbones atau tulang punggung dari inovasi Julak Saman ini? Ada 6 di sini, yaitu ASM, air siap minum. Kami sudah membangun jaringan perpipaan yang siap minum langsung dari keran, yaitu sekitar 13.646, dan masyarakat yang terlayani sekitar 1.365. Ada DAMIU, kemudian ada PAH, dan kemudian SMU, Silo, Home Biogas, dan SPAL DT. Nah, dari keseluruhan 6 jenis backbone yang sudah ada di dalam Julak Saman ini, keberlangsungannya atau keberlanjutannya di tahun 2025 ini kami melanjutkan kembali, yaitu dengan pembangunan drinking fountain, kemudian kita membangun kembali home biogas di beberapa pondok pesantren yang ada di Kota Banjarbaru, kemudian UPTD akan kemudian melanjutkan layanan lumpur tinja terjadwal, kemudian kita melanjutkan lagi melalui DED untuk SPAL DT di lokasi yang lain yang memang selama ini tidak pernah tersentuh untuk layanan komersil. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Waktu Baik, telah habis. terima kasih. Waktu telah habis. Terima kasih Ibu. Dilanjutkan sesi tanya jawab dari para juri. Untuk pertanyaan pertama, silakan Pak Basuki, sudah siap? Terima kasih Bu Tri. Selamat dulu Bu, ya sudah masuk ke tahapan ini ya. Semoga nanti akan lulus ke tahapan berikutnya ya. Artinya bisa masuk ke nasional gitu ya. Ini kan provinsi ya, nanti nasional gitu ya. Semoga yang baik Ibu. Saya tadi mencoba untuk memahami proposal yang Ibu kirim sebagai suatu inovasi ya. Nah, tadi ada salah satu yang saya baca, pilihan ya, dari jenis inovasi itu digital dan non-digital. Nah, dari proposal ini saya agak bingung Bu memahami yang mana digitalnya itu dan yang mana non-digitalnya itu. Mungkin Ibu bisa sedikit memberikan penjelasan sehingga saya bisa memahami bahwa inilah inovasi yang Ibu lakukan dan merupakan sesuatu hal yang benar-benar baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi manfaatnya. Nah, kalau dilihat dari sisi manfaatnya kira-kira sejauh mana Ibu? Ya, sebelum ada inovasi ini, kemudian setelah dilakukan inovasi ini khususnya bagi masyarakat. Ya, kalau misalnya tadi ya, ada penyiapan air bersih untuk siap minum. Nah, kalau misalkan ditempatkan di tempat-tempat tertentu gratis gitu ya. Nah, ini luar biasa gitu. Silakan Ibu, itu yang menjadi ya saya yang masih belum memahami apa yang ada di inovasi ini. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Basuki. Untuk pertanyaan pertama mengenai apakah yang mana saja yang bagian yang digital dan mana yang non-digital. Untuk aplikasi yang digital itu adalah melalui SMU dan Silo. SMU singkatan dari Siap Menuju UPTD dan Silo adalah Sistem Informasi Air Limbah Domestik.
di mana di dalam Silo ini sebenarnya adalah satu tool aplikasi yang digunakan oleh kawan-kawan UPTD. Kami di tahun pada saat inisiasi awal membentuk Julak Saman ini, kami berinisiatif untuk membangun satu UPTD baru, Pak. Dan pada tahun 2025 awal kemarin, UPTD-nya telah terbentuk dan Silo ini digunakan oleh kawan-kawan UPTD untuk melancarkan satu layanan yang namanya adalah layanan lumpur tinja terjadwal, seperti itu, Pak. Dan kemudian yang pertanyaan yang kedua mengenai apakah memang kondisinya terkait dengan bagaimana tadi meningkatkan manfaatnya banyak sekali, Pak. Contoh untuk air siap minum tadi. Air siap minum sebagaimana tadi sudah disampaikan ada sekitar 13.000 kurang lebih meter ya yang sudah dilayani. Kerannya berbeda dengan air minum biasa. Kalau air minum seperti sebagaimana kita berlangganan dengan PDAM, itu kadang-kadang kita masih ragu-ragu bisa diminum apa enggak. Tapi kalau ini bisa diminum. Dan kami menyediakan kurang lebih sekitar sampai sekarang itu ada sekitar 12 drinking water fountain yang tersebar di seluruh penjuru Kota Banjarbaru dan ini gratis untuk masyarakat Kota Banjarbaru. Tetapi memang untuk yang rumah-rumah ataupun permukiman yang dialiri oleh jaringan-jaringan ZAM, kita sebutnya zona air minum prima, ini memang berbayar. Dan berbayarnya memang sesuai dengan tarif dan retribusi dari kawan-kawan di PDAM Intan Banjar. Seperti itu, Pak. Sudah cukup, Pak? Oke, selanjutnya silakan Ibu Umi. Terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan Julak Saman. Jadi ini termasuk cukup banyak ya, 6 jadi 1. Bisa didekatkan lagi Bu mikrofonnya. Untuk yang aplikasi Silo itu berarti kan dia membantu UPTD untuk mengambil tinja ya. Nah berarti kan untuk layanannya gratis kah? Layanannya berbayar, Bu. Oh berbayar, jadi tetap saja ya kayak jasa sedot WC ya. Karena saya berpikir tadi gratis gitu loh. Nah, berarti tetap bayar, hanya penggunaan aplikasi itu yang mempermudah ya. Karena selama ini kalau jasa sedot WC itu kan paling telepon ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk yang Silo. Ini kan mulai tahun 2023 ya Bu ya. Nah, apakah ada peningkatan di 2023 mulai sudah tutupnya di 2023 dan 2024? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Umi. Untuk Silo sendiri ya, jadi ini merupakan tool yang digunakan oleh kawan-kawan di UPTD dan juga masyarakat umum Bu. Jadi sebenarnya ini seperti layanan Gojek ya, kalau kita contoh ya. Jadi masyarakat bisa mendaftar di situ, kemudian dia memesan layanan dan kemudian dia mengecek sejauh mana si mobil tinja sampai atau deliver ke tempat mereka seperti itu. Nah ini sama, jadi kita mempunyai perda pajak dan retribusi daerah di mana di dalamnya tercantum mengenai retribusi dan nanti masyarakat bisa melihat retribusinya di dalam sana. Nah kemudian terkait dengan apakah ini berbayar, betul Ibu bahwa ini memang berbayar layanannya, tetapi memang dari beberapa item yang di dalam pajak dan retribusi daerah itu ada satu yang masih digratiskan yaitu masuk di dalam aplikasi di dalam inovasi Julak Saman ini yaitu SPAL DT. Di mana SPAL DT itu adalah menyasar ke 21 kafe yang ada di Kota Banjarbaru di mana layanannya sementara ini gratis seperti itu. Ada lagi juga yang ingin saya tanyakan tentang si Septi Manja. Kayaknya kan sesuatu yang mungkin justru saya tertarik itu justru itu yang unik gitu loh. Kan di yang lain kayaknya biasa aja ya istilahnya hanya pengembangan kayak aplikasi seperti itu. Nah untuk yang si Septi Manja itu apa maksudnya? Baik. Septi Manja sebenarnya singkatan dari fungsi septic tank selain tempat limbah tinja. Ini satu inovasi terdahulu sebelum Julak Saman ya. Jadi ini ibunya inovasi sebenarnya.
di mana kita memanfaatkan bangunan atasnya untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Misalnya dibuat untuk tempat duduk-duduk atau dibikin taman dan kemudian tempat baca. Dan Septi Manja ini kemarin sempat untuk masuk di dalam 99 top inovasi publik dari Kemenpan RB Bu di tahun 2016. Nah, kemudian beberapa tangki septik yang kita bangun ya dari berjalannya waktu 2016 sampai 2003, kemudian kami melanjutkan inovasi lanjutan yaitu home biogas, di mana kami mengambil gas-gas ataupun hasil buangan dari tangki septik itu, kemudian dikumpulkan, kemudian ada satu alat ya namanya kita sebut home biogas, dan itu kemudian bisa digunakan untuk gas, mengganti gas sebagai energi baru yang terbarukan seperti itu. Ada 4 pondok pesantren sementara ini, 2 dibangun tahun 2024 kemarin dan tahun ini 2 lagi Bu, seperti itu. Itu sebenarnya yang apa ya, tonjolan yang justru lebih apa ya, ditonjolkan itu ya dari Ibu tuh. Karena selama ini kan yang tadi yang lain-lain kan seperti biasa saja, teknologi biasa. Kalau yang ini kan dia menyatukan ya antara tadi tinja dengan layanan lain, misalnya untuk apa ya, nongkrong gitu ya. Mungkin kayak di pondok kan bisa gitu ya memang ya. Ini memang khusus untuk yang komunal memang ya. Oke, makasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Ya, makasih Ibu presentasinya. Selamat juga sudah masuk 10 besar. Tadinya saya berpikir ketika inovasinya disingkat Julaksaman ini terintegrasi 6 inovasi jadi satu gitu. Tapi ternyata tetap berdiri sendiri-sendiri ya Bu ya inovasi-inovasinya, sehingga yang saya harap tadi ada integrasi, ini bukan integrasi, hanya mengumpulkan tapi dia tetap berdiri sendiri-sendiri. Nah, apakah seperti itu memang Bu? Yang pertama. Yang kedua juga tadi saya sepakat dengan Pak Basuki, before afternya seperti apa sih dari inovasi ini, karena belum kelihatan nih dari ke-6 inovasi, misalnya kondisi sebelumnya adalah seperti ini, setelah inovasi berjalan maka capaiannya adalah seperti ini. Syukur-syukur bisa digambarkan dengan angka yang terus kemudian membuktikan bahwa inovasi tersebut memang bermanfaat dan efektif dilaksanakan di Kota Banjarbaru. Itu aja Bu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama mengenai apakah ini memang terintegrasi atau jadi satu. Sebagaimana tadi di dalam waktu singkat menjelaskan inovasi, yang tidak tergambar di sini adalah kita punya satu PR yang sama di seluruh kabupaten kota, yaitu untuk percepatan akses sanitasi dan air minum yang aman, di mana semua pemerintah daerah diminta untuk secepatnya agar bisa mencapai goals-nya tadi di 2030 dan 2045. Oleh karenanya, Julaksaman ini merupakan satu percepatan ya yang dilaksanakan secara cepat dan simultan, dan mungkin harus dilaksanakan bersamaan. Jadi kalau apakah bisa dikatakan ini bisa terintegrasi atau tidak, bisa kami katakan bahwa ini terintegrasi. Apabila misalnya ini mau dilaksanakan secara katakanlah replikasi dari daerah lain, boleh silakan dilaksanakan secara berurutan supaya nanti akses sanitasi dan air minumnya aman. Nah, before-nya pada saat sebelum inovasi Julaksaman ini diluncurkan, memang kondisinya kita masih melaksanakan secara umum ya, seperti kabupaten kota lainnya di Indonesia. Artinya, misal contohnya untuk jaringan perpipaan, biasanya kita cuma membangun jaringan saja tanpa adanya inovasi di dalamnya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang katakanlah tidak mampu untuk membayarnya? Lalu kita kemudian membangun sumur bor, lalu kita kemudian meningkatkan lagi nilai plusnya melalui jaringan depo air minum isi ulang, di mana masyarakat bisa berjualan air di situ. SPM Kota Banjarbaru untuk air minum di tahun 2022 ke bawah itu masih di angka 75% sekian untuk akses air minum. Tetapi sekarang tahun 2025 atau 2024 sebelumnya itu adalah sekitar 78,40%. Kemudian untuk akses sanitasi dari yang tadinya masih di angka 10% di bawah tahun 2023, sekarang sudah di angka 15%, di mana di tahun 2045 nanti kita ditargetkan sekitar 45% untuk akses amannya. Kurang lebihnya seperti itu Bapak, terima kasih. Sudah cukup Pak.
Kemudian dilanjutkan Pak Jerry. Silakan Pak Jerry. Ya, selamat pagi Ibu Dinas PU Penataan Ruang. Selamat Bu masuk ke 10 nominator Baik. untuk Lomba Inovasi Kalimantan Selatan. Pertama dari aspek kemanfaatan tadi sudah disampaikan. Selain dari adanya perubahan pola pikir dari masyarakat, dari yang tidak terpikir, tidak tahu terkait dengan penyedotan tinja menjadi tahu. Kemudian adanya kebersihan lingkungan supaya lebih terjaga, terbangun septic tank sesuai standar. Kemudian ada fungsi lain pembangunan tempat cuci tangan dengan sabun. Dan terakhir, meningkatkan jangkauan dan kualitas terkait dengan siap air itu untuk diminum, air yang dari limbah ya. Judul inovasinya Julak Saman, laksanakan air minum dan sanitasi aman. Saya cuma hanya mau nanya Bu, seberapa apa namanya, seberapa apa namanya kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa air itu memang benar-benar air yang berkualitas. Karena ini harus berdasarkan kajian, kajian lagi, berdasarkan penelitian kembali, ya. Apakah memang benar-benar kualitas air ini bisa diminum dan ini bisa dijamin higienitasnya, ya. Kemudian bagaimana dengan dukungan teknologinya sehingga air ini boleh bisa masyarakat itu minum. Karena barangkali secara umum kita tahu bahwa aspek kualitas air ya yang harus kita minum itu barangkali di bawah pH 10 atau pH 9 lah. Ya, barangkali mungkin setara dengan air mineral lainnya. Nah, itu ada jaminan dari higienitasnya. Nah, kemudian dari aspek beberapa Waktu telah permasalahan habis. atau Waktu telah ketimpangan, habis. Waktu di telah mana habis. Waktu ada telah habis. ketimpangan sehingga ada 688 desa yang barangkali belum masuk terkait dengan air bersih ini yang diolah dari air limbah. Ketimpangan-ketimpangan ini saya melihat dari proposal yang disajikan bahwa aspek aktor inovasi daerah ini hanya melibatkan 2 saja. Ya, dari 12 ada 10 pemerintah dan 2 masyarakat. Nah, hal-hal yang bersifat dukungan stakeholder atau aktor inovasi atau pentahelix lainnya, apakah dia harus melakukan kajian penelitian, termasuk perguruan tinggi di situ, ya, atau terkait dengan bentuk edukasi yang tadi Ibu sampaikan. Dan itu harus ada peran dari media, dari pers, supaya ini bisa ada penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Atau bahkan nanti kemudian kalau memang ini benar-benar air ini boleh bisa diberikan jaminan, nanti ada dukungan-dukungan dari dunia-dunia usaha lain atau termasuk CSR yang boleh bisa membantu terkait dengan inovasi daerah ini. Ya, saya pikir ini aja Bu yang boleh bisa saya sampaikan. Saya mohon ada tanggapan atau respon. Terima kasih Ibu Kadis Dinas PU. Balikan kepada Baik, Ibu bisa Yuni. dijawab dengan singkat ya Bu ya, berhubung waktunya sudah habis. Iya, baik. Terima kasih Pak Jerry. Jadi memang benar ya, untuk Julak Saman ini untuk air siap minum kita rutin melakukan uji kualitas mutu. Jadi setiap 6 bulan sekali kita uji kualitasnya, apakah ini memang sesuai dengan Permenkes tahun 2023 atau tidak. Apakah ini kanannya dengan air yang sudah dikeluarkan oleh PDAM atau tidak. Kita uji baku mutunya, kita menggunakan layanan dari kawan-kawan, ya, contohnya seperti di Dinas LH dan juga kemudian ada juga dari Bapelkes Kota Banjarbaru. Nah, mengenai stakeholder mana saja yang terlibat mengenai Julak Saman ini sendiri, tentu saja ini banyak Bapak Ibu. Jadi banyak stakeholder yang yang terlibat di dalam Julak Saman. Selain contohnya masyarakat tadi yang sudah terlibat sebagai usernya, tentu saja contohnya yang paling mendasar adalah Dinas Kesehatan, di mana di dalam
target atau goals dari Dinas Kesehatan ini adalah untuk mengurangi prevalensi stunting. Di mana di tahun 2023 angka stunting itu masih di sekitaran kurang lebih sekitar 13 atau 14%, dan sekarang itu sudah menurun menjadi 5% berdasarkan data dari EPPGBM seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali indikator yang bisa tercapai melalui inovasi Julak Saman, karena air minum dan sanitasi adalah prasarana dasar yang memang serta-merta menyertai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Otomatis mulai dari prevalensi stunting, kemudian angka gizi buruk yang bisa secara impact bisa masuk di dalam Julak Saman ini. Kemudian juga yang terakhir adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap dinas kita. Meningkat dari angka 90 kemudian 92 di tahun 2024 ini. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi kepada Ibu dari Kota Banjarbaru. Terima kasih Ibu. Bu, jadi Baik, jadi terima gini Bu, satu Masih ada. detik aja. Ya, Ya, saya silakan. berharap ini terus dilakukan kajian Bu, karena ini kan air limbah. Saya tidak khawatir apa-apa, karena sudah ada beberapa ya, Kota Bekasi, Gorontalo Utara, Kota bagus sama dengan inovasi seperti ini. Tapi dia tidak sampai kepada minum Bu, ya. Kecuali kalau barangkali teknologi yang canggih di Jepang, ya. Di Jepang di taman-taman kalau kita jalan kan kita langsung minum, ya. Nah, jadi barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima Baik. kasih Bu Adis. Terima Baik, kasih terima Pak kasih. Jerry. Ibu, kita bisa foto bersama. Oh ya, baik, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.